Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya rahmat dan hidayahnya. Tak lupa salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kami mahasiswa dan mahasiswi UIN Sumatera Utara, Prodi Ekonomi Islam semester 2 dalam mata kuliah Ushul Fikih kelompok 2. Kami di sini akan mengkaji sebuah permasalahan yang mungkin ada dalam lingkup masyarakat. Sebelum kami memulai, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami yang beranggotakan Amanda Afriani Harahap, Farhan Ali Ginting, Muhammad Lutfi Lubis, Nafisa Jurah, Najwa Auli Asri, Syafriana Siagian, Yahya Nur Sahik, dan saya sendiri Revaldi Hermawan Bugis. Baik, di sini saya akan membacakan studi kasus yang akan kami kaji. Jadi, ada seorang pasien katarak yang baru selesai operasi. Dokter dengan tegas melarang pasien melakukan suatu aktivitas yang berpotensi masuknya benda asing seperti debu atau pasir atau apapun ke dalam mata pasien tersebut. Sedangkan pasien adalah seorang muslim dan masuk waktu sholat. Sang pasien bingung jika harus berwudu karena berkemungkinan air akan masuk ke dalam matanya. Dan jika tayamum, debu sangat mungkin masuk ke dalam mata juga. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Muhammad Lutfi Lubis. Pengertian wudu secara bahasa, makna wudu adalah an-nazafah yang artinya kebersihan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa suatu perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh dapat disebut berwudu hanya apabila dilakukan pada anggota tubuh tertentu serta dilakukan dengan niat yang khusus. Apabila penggunaan air itu tidak pada anggota tubuh yang telah ditetapkan oleh syariat atau penggunaan air itu hanya sekedar untuk menyegarkan tubuh tanpa dibarengi niat khusus untuk berwudu, maka tidak dapat disebut wudu. Beberapa syarat sah wudu yang mesti dipenuhi wudu adalah: yang pertama, ada menggunakan air mutlak; yang kedua, tidak terdapat sesuatu yang menempel pada anggota tubuh yang dapat menghalangi air mengalir; yang ketiga, mengalirkan air pada anggota wudu; yang keempat, beragama Islam; yang kelima, mumayyiz; yang keenam, berakal; yang ketujuh, mengetahui tata cara berwudu; yang kedelapan, menghilangkan najis yang menempel pada tubuh; yang kesembilan, membasuh seluruh bagian yang terdapat pada anggota tubuh seperti bulu dan kuku; dan yang terakhir, khusus bagi orang yang mengalami salisul baul atau penyakit besar, disyaratkan telah masuk waktu sholat. Adapun cara berwudu saat mengalami luka, yang pertama itu jika lukanya terbuka atau tidak diperban dan air tidak membahayakan lukanya, maka wajib dibasuh dengan normal. Yang kedua, jika lukanya terbuka dan membasuh akan membahayakan lukanya, namun mengusap tidak membahayakan lukanya, maka cukup dengan mengusap bagian wudu yang terluka. Yang ketiga, jika lukanya terbuka dan air akan membahayakan lukanya, baik melalui usapan apalagi sentuhan, maka tindakan yang harus ditempuh adalah membungkus luka dengan perban atau yang lain, lalu mengusap perban tersebut. Jika tak mampu juga mengusap perban, maka ditayamumkan oleh orang lain di sekitarnya. Luka yang ditutup atau tidak ditutup. Dalam hal ini dibedakan antara luka yang ditutup, semisal memakai perban, gip, plester atau obat oles untuk proses penyembuhan, dan yang ditutup. Orang yang lukanya ditutup, semisal perban, ketika hendak wudu harus melepas penutupnya
Namun bila melepas penutup luka justru membahayakan, maka urutan cara wudhunya sebagai berikut. 1. Berwudhu seperti biasa sampai pada bagian anggota wudhu yang diperban. 2. Bertayamum sebagai ganti membasuh luka yang tidak bisa terbasuh air. 3. Membasuh bagian anggota yang tidak terluka dengan air. 4. Mengusap penutup luka dengan air bila penutup juga menutupi sebagian anggota yang tak terluka. 5. Melanjutkan wudhu pada anggota wudhu yang sehat sampai selesai. Wudhu yang kondisional. Dalam fikih Islam, ketika seseorang menghadapi situasi yang bisa membahayakan dirinya jika tetap menjalankan suatu perintah syariat secara literal, maka diberi kelonggaran atau rukhsah dalam hal ini. Jika wudhu dikhawatirkan akan menyebabkan air masuk ke mata dan membahayakan mata yang baru dioperasi, maka pasien tersebut boleh meninggalkan wudhu dalam bentuk yang biasa dan beralih ke bentuk bersuci yang lain yang lebih aman. Namun jika tayamum dengan debu juga berpotensi membahayakan mata karena bisa masuk ke luka atau mengiritasi mata, maka ada pertimbangan lanjutan. Ulama fikih menyepakati bahwa apabila seseorang tidak bisa berwudu karena sakit atau dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kesehatan dan tayamum juga berpotensi membahayakan, maka ia boleh sholat dalam kondisi seperti itu tanpa bersuci secara fisik. Dalam situasi seperti ini, sholat tetap dilakukan karena meninggalkannya bukan opsi, tetapi ia dilakukan sesuai kemampuan berdasarkan kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tayamum. Lebih jauh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya, ada dasar yang membolehkan tayamum menggunakan selain debu. Misalnya permukaan bersih seperti dinding atau batu, selama bisa menampakkan simbol tayamum. Karena tayamum itu sendiri adalah simbolik, bukan membersihkan secara literal. Dalam konteks ini, pasien bisa mentayamumkan tangannya pada permukaan yang bersih dan tidak berdebu. Kemudian cukup menyapukan ke wajah secara simbolis, namun tidak menyentuh area luka atau dekat mata. Jika ini pun masih berisiko, maka ia boleh meninggalkan tayamum fisik dan cukup berniat tayamum secara batin. Karena prinsip utama adalah tidak mencelakakan diri sendiri. Fikih Islam memberikan jalan keluar bagi yang memiliki uzur untuk melakukan wudhu disebabkan oleh luka maupun penyakit yang menyebabkannya diperban, yang dilarang terkena air dulu agar segera sembuh. Dalam kitab Fathul Qoribil Mujib yang merupakan syarah dari kitab Takrib karangan Syekh Abu Suja disebutkan bahwa ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat berwudu bagi sahibul jabair, orang-orang yang diperban. 1. Bagian anggota wudu yang masih sehat dibasuh terlebih dahulu dengan wudu sebagaimana biasanya. Semisal di bagian yang diperban itu tidak menutupi seluruh bagian anggota wudu yang wajib dibasuh, maka ia sebisa mungkin dibasuh terlebih dahulu. 2. Mengusap di atas bagian anggota wudu yang diperban. Mengusapnya tidak perlu sampai basah, hanya sekadar di atas perban tersebut. Jika luka itu tidak diperban, maka tidak perlu diusap. 3. Mengganti wudu yang basuhannya tidak sempurna pada anggota wudu yang diperban itu dengan melakukan tayamum. Tayamum yang dilakukan sama seperti tayamum biasanya, yaitu dengan debu mengusap wajah dan kedua tangan. Hendak melakukan sholat lagi. Bagaimana semisal hendak melakukan sholat lagi? Semisal seseorang belum batal wudunya, tapi sudah masuk waktu sholat fardu yang lain, maka ia hanya melakukan tayamum lagi. Patut diketahui bahwa tayamum itu diperbarui di setiap sholat fardu. Sedangkan untuk sholat sunnah, maka sekiranya belum batal wudunya, ia tetap sah dilakukan tanpa memperbarui tayamum. Selanjutnya, keringanan ini dilakukan tanpa ada batasan waktu tertentu. Seorang yang terkena uzur ini, baik dengan perban maupun tidak, tetap boleh melakukan tata cara di atas sampai
terkena air lagi. Jika tidak bisa, maka tayamum bisa dilakukan dengan media selain debu kering yang membahayakan, seperti permukaan bersih atau tembok, batu, atau permukaan yang berdebu ringan. Gunakan sarung tangan atau tisu untuk mengusap agar debu tidak berterbangan. Jika itu pun tidak aman, maka sholat dilakukan tanpa wudhu maupun tayamum, dan tidak perlu diulang nanti atau tidak wajib qada, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di bawah ini. Innama kana yakfihi ayyatayammama wa ya'soba ala jurhihi thumma yamsahu alaihi wa yakhtasilu sa'ira jasadihi. Sebenarnya cukup ia tayamum saja dan diikat lukanya, lalu kemudian disapu dengan air di ikatannya itu dan dibasuh seluruh badannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni. Baik, dari kasus yang telah dibahas, kami menyimpulkan bahwa jika air bisa membahayakan pasien yang baru selesai operasi katarak, maka tidak wajib wudhu seperti biasanya. Tayamum bisa dilakukan sebagai pengganti dengan media yang aman, misalnya dinding bersih. Jika tayamum pun membahayakan karena debu masuk ke mata, maka cukup niat tayamum secara batin, lalu tetap melaksanakan sholat. Ulama fikih juga menyepakati bahwa apabila seseorang tidak bisa berwudu karena sakit atau dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kesehatan dan tayamum juga berpotensi membahayakan, maka ia boleh sholat dalam kondisi seperti itu tanpa bersuci secara fisik. Dalam situasi ini, sholat tetap dilakukan karena meninggalkannya bukan opsi, tetapi dilakukan sesuai kemampuan berdasarkan kaidah, yaitu Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, sekian. Terima kasih. Apabila ada kata atau ucapan yang salah dari kami, mohonlah dimaafkan. Dan jika ada yang bertanya, kami berikan jawaban, bukan perhatian, apalagi kepastian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.